Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Vanezikiel Tarigan dengan NIM 124370163 dari Program Studi Teknik Pertambangan Institut Teknologi Sumatera. Jadi di video ini, saya akan membahas tentang laporan sementara dari praktikum Geologi Struktur dan Dinamik saya di modul yang ke-6, yang berjudul Struktur Penyerta Sesar. Jadi di layar, ini ditampilkan soal yang akan dikerjakan untuk laporan sementara geologi struktur dan dinamik. Yang pertama itu, kita lihat ada data pada soal yang ditampilkan. Jadi ada data tentang arah breksiasi, gas fracture, seal fracture. Ada 3, teman-teman. Nah, untuk yang awal, untuk mempermudah analisis saya mengubah ketiga data angka berikut di Excel. Jadi bentuknya seperti ini. Ada arah breksiasi, gas fracture, dan seal fracture. Nah, tujuan untuk mengubah ini agar nantinya mempermudah kita dalam mengolah data-data tadi ke software DIPS yang sudah kita install. Nah, yang pertama kita akan melihat soal terlebih dahulu. Nomor 1 itu untuk laporan sementara yang diminta adalah bagian A dan bagian B. Kita kerjakan terlebih dahulu yang bagian A. Buatlah diagram roset dari jalur sesar dan tentukan arah umumnya. Nah, jadi untuk yang nomor 1 bagian A, kita menggunakan data arah breksiasi atau jalur sesar. Di sini sudah tersedia datanya dan sudah saya ubah ke Excel. Caranya itu disalin seluruh data arah breksiasi dan kita pindahkan ke software DIPS. Jadi ini adalah tampilan awal dari software DIPS yang kita gunakan dalam analisis sesar. Untuk menampilkan tabelnya, yang dimana nanti tabel itu menjadi tempat dari data-data kita dan diolah sesuai yang kita inginkan, itu dengan cara mengklik New Document. Seperti ini. Nah, sekarang tampilannya sudah ada tabel yang menyediakan untuk kita isi data kita nantinya. Untuk soal pertama, kita diminta untuk membuat diagram roset dan jalur sesar serta arah umumnya yang kita tentukan, teman-teman. Untuk yang soal pertama, karena kita pakai ini arah breksiasi, kita ubah terlebih dahulu menggunakan project setting deep dan deep direction-nya. Ini menjadi trend dan plunge. Nah, pertanyaannya kenapa menggunakan trend dan plunge? Ini umum digunakan dalam pengukuran atau mengubah diagram roset dari arah breksi. Nah, jadi seperti ini datanya. Kita tadi sudah salin, jadi tinggal kita pindahkan ke sini. Nah, seperti ini. Ini data-data kita tadi yang akan kita ubah menjadi diagram roset. Cara mengubahnya menjadi diagram roset, kita mengklik Tools, Roset Preset. Cara cepatnya mengklik Ctrl R. Ini dia. Untuk supaya lebih jelas bisa kita perbesar juga, teman-teman. Di sini ditampilkan data berbentuk tabel, ini menjelaskan bagaimana diagram rosetnya. Di sini juga kita bisa melihat keterangan-keterangan display setting dari diagram roset yang kita hasilkan dari pengolahan data yang tadinya. Di sini kan kita pakai yang 10 derajat per barisnya. Dari titik yang ini ke titik yang ini tuh jaraknya 10 derajat. Di soal, kita diminta untuk menentukan arah umumnya. Yang mana kita ketahui bahwa is itu titiknya berada di 90 derajat. Jadi tinggal kita tambah 10 per titiknya seperti ini. Nah, nanti dapat rentang di mana arah umumnya.
Di sini kita dapat 100, 110, 120, 130. Yang dimana kita ketahui rosetnya adalah yang berwarna hijau. Jadi arah umumnya, tinggal tulis seperti ini, teman-teman. Arah umumnya berada di rentang 120 derajat sampai 130 derajat sesuai yang di soal. Jadi ini untuk soal pertama sudah kita bahas dan kita sudah membuat diagram roset dari jalur sesar yang ini, data yang ini, dan kita sudah menentukan arah umumnya dengan cara menghitung dari titik is, yakni 90 derajat, kita tambah 10 per titiknya. Sekian untuk jawaban dari soal laporan sementara nomor 1 bagian A. Baik, teman-teman semua. Di sini kita akan mengerjakan yang selanjutnya, yakni bagian B, di mana kita diminta untuk membuat diagram kontur dari gas fracture dan seal fracture-nya, serta kedudukan umum atau pola maksimumnya dari masing-masing rekahannya. Jadi datanya tadi kan udah jelas nih, yang kita buat di Excel. Ada gas fracture dan seal fracture. Jadi yang pertama itu kita salin dulu seluruh data gas fracture, lalu kita pindahkan ke DIPS. Nah tadi kan diubah, ini juga diubah teman-teman, menjadi strike right dip dalam pengukuran gas fracture-nya. Kita enter aja. Lalu kita masukkan data yang tadi seperti ini. Lalu kita buat sesuai yang diminta di soal. Buatkan diagram kontur dari gas fracture dan seal fracture. Nah, yang pertama kita kerjain gas fracture. Kita buat menggunakan tools contour preset. Cara cepatnya Ctrl T. Jadi ini dia tampilan dari konturnya atau diagram kontur dari data gas fracture. Kita bisa tampilin pola vektornya, juga bisa tampilin overlay dari stereonetnya, dan banyak lagi teman-teman bisa kita tampilin di plot optionnya. Kalau saya itu yang saya aktifin ini ya, untuk analisisnya. Di sini kita sudah dapatkan, lalu kita pilih area cluster tertinggi di sini. Lalu kita tinggal enter. Nah, ini untuk stereonet plotnya, dan kita sudah memilih kedudukan umum atau pola maksimumnya. Ini teman-teman. Ini tampilannya bisa kita perjelas lagi. Kita juga membuat kinematik analisisnya seperti ini. Ini tampilannya. Kinematik analisis ini nanti akan kita gunakan untuk analisis lebih lanjut lagi. Baik, kita juga bisa mengubah ke dalam bentuk 3 dimensi. Nah, seperti ini. Oh, teman-teman, inilah tampilan 3 dimensi dari gas fracture, dari data gas fracture-nya. Untuk yang kedua, ya, bisa diputar-putar gini teman-teman. Kita pakai yang ini, shear fracture atau rekan gerus. Tadi kan kita udah pakai yang rekan buka, ini kita pakai yang rekan gerus. Buka Excel seperti biasa, kita salin lagi datanya. Nah, pindahkan lagi ke DIPS. Jangan lupa diganti dip dan dip direction-nya dengan project setting. Seperti ini teman-teman. Pakai strike right or dip. Kita tinggal salin aja ke sini. Lalu kita buat diagram konturnya menggunakan kontur preset seperti yang tadi.
Nah, ini dia tampilannya teman-teman. Bisa kita lebarkan juga seperti ini. Bisa juga dikecilin lagi. Nah, jadi software Dips ini cukup fleksibel ya, kita gunakan untuk menganalisis struktur geologi. Sesar ini teman-teman. Kita bisa tampilin juga kedudukan dari pol maksimumnya seperti ini. Ada kita bisa lihat titik-titiknya ini ya teman-teman. Inilah pol vektornya. Baik, yang diminta di soal dari masing-masing rekahan, pol maksimum dari masing-masing rekahan seperti ini. Kita juga bisa tampil ini. Kita buat analisis kinematiknya untuk menampilkan pola longsor seperti ini. Jadi ini tampilannya dari pola kelongsoran diagram konturnya. Kita ubah juga bisa menjadi 3 dimensi seperti ini. Jadi tampilannya tuh kelihatan jelas dan bisa kita rotasikan sesuai dengan keinginan kita. Jadi untuk soal yang nomor B, itu bisa kita variasikan teman-teman. Bisa kita buat dari masing-masing, contohnya kita terlebih dahulu buat yang gas fracture atau yang steel fracture juga boleh. Atau kita gabung juga bisa, teman-teman. Kita gabung juga bisa datanya. Ini kan tadi kita pakai satu-satu ya, masing-masing data. Ini kita buat dari kedua data. Ini. Oke, kita salin dulu. Kita bisa pakai dua data. Agak susah nih. Jadi kita bisa pakai dua data. Gabungan dari gas fracture dan steel fracture-nya. Oke. Kita buat dulu diagram kontur. Lalu kita plot cluster analisis dengan yang di sini yang tertinggi ya teman-teman. Jadi kita aktifin pol vektornya terlebih dahulu. Kita aktifin stream overlay-nya, lalu kita cluster tertinggi. Kita enter. Nah, jadi ini untuk diagram kontur gabungan dari gas fracture dan steel fracture. Kita aktifin kinematik analisisnya. Baik teman-teman, jawaban nomor 2 ini kita sudah menganalisis juga bagaimana diagram dari data-data yang kita olah tadi, yakni gas fracture dan steel fracture, dalam bentuk diagram kontur. Dan juga kita sudah membuat analisis dari data tadi, yakni analisis kelongsoran. Kita bisa ubah juga menjadi seperti ini dia tampilan untuk 3 dimensinya. Jadi sekian video dari saya mengenai pembahasan laporan sementara, yakni soal nomor 1 bagian A dan B, di mana kita tadi sudah menentukan di soal yang nomor A, kita sudah menentukan diagram Rosette dari jalur sesar, serta kita juga sudah menentukan arah umumnya. Di bagian B, kita sudah membuat diagram kontur dari gas fracture, steel fracture, serta kedudukan umum, pol maksimumnya, masing-masing rekahan. Kalau masing-masing tadi di awal ya teman, ini gabungan. Nah, kita juga menggunakan ini, tools yang contour preset untuk membuat diagram kontur. Kita juga menggunakan option dari plot option, yakni pol vector display, untuk menampilkan pol maksimumnya. Ya, teman-teman. Sesuai yang diminta. Jadi, ini soal sudah kita selesaikan. Terima kasih sudah menonton. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.